Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Nurul Fatimah dengan NIM tertera di Universitas Buana Perjuangan Karawang akan menjelaskan sorting dan duplikat pada mata kuliah analisis dan visualisasi data. Berikut penjelasan yang pertama, yaitu latar belakang apa itu sorting dan duplikat. Yang pertama, sorting adalah proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Yang berikutnya, duplikat merupakan salinan persis seperti aslinya. Berikut adalah macam-macam sorting dan duplikat. Yang pertama ada metode sort values, yang kedua mencari data duplikat, yang ketiga parameter subset, yang keempat parameter keep, yang kelima metode drop duplikat, yang keenam mengatasi none, yang ketujuh metode fill none. Yang pertama metode sort values, yaitu digunakan untuk mengurutkan data dalam data frame atau series berdasarkan nilai setidaknya satu kolom atau lebih. Perhatikan bahwa urutan default metode sort values adalah ascending false. Berikut contohnya yaitu menggunakan pandas di Google Colab. Yang pertama, masukkan data frame, kemudian urutkan nilai menggunakan sort values, kemudian print. Begitu juga lakukan hal yang sama, hanya mengganti urutannya saja menjadi usia. Kemudian print, hasilnya akan berurutan. Yang kedua, mencari data duplikat, yaitu mengembalikan series boolean yang menunjukkan apakah baris tertentu adalah duplikat atau tidak. Contohnya, yang pertama, input data, kemudian datanya ada nama, usia, dan kota. Kemudian print, lalu muncul data frame aslinya. Kemudian untuk menentukan bagian duplikat, tinggal masukkan duplikat sama dengan df.duplikat lalu print. Kemudian data duplikatnya muncul, ada Riri dan David. Kemudian untuk menghapus semua duplikatnya dengan menggunakan df no duplikat sama dengan df drop duplikat lalu print. Kemudian data duplikatnya sudah tidak ada. Yang ketiga, parameter subset, yaitu dalam konteks pandas parameter subset mungkin merujuk pada penggunaan subset dari data frame pandas, yaitu seleksi kolom atau baris tertentu dari data yang ada. Contohnya, yang pertama, buat datanya, yaitu terdiri dari nama, usia, jenis kelamin, dan nilai. Kemudian print, data telah muncul, yaitu Yuda, Risa, Joko, Linda, dengan usia, gender, nilai yang berbeda-beda. Untuk memilih subset kolom, yaitu nama dan usia. Kemudian print. Yang berikutnya, untuk memilih subset baris, yaitu nilai, saya ambil subset nilainya di atas 80. Kemudian print. Nah, hasilnya yang di atas 80 akan muncul. Yang di bawah 80 tidak akan muncul. Yang keempat, parameter keep. Yang pertama, dalam fungsi
yang berkaitan dengan pengelolaan label atau indeks parameter keep sering digunakan. Salah satu contohnya adalah fungsi drop duplikat yang menghapus baris yang berulang yang berasal dari kolom-kolom tertentu. Yang pertama, kita buat data frame-nya gunakan yaitu variabel A, ada anggur, semangka, jeruk. Variabel B ada A, B, dan C. Kemudian print, lalu muncul data frame aslinya. Ada anggur, semangka, jeruk. Untuk menghapus baris yang berulang berdasarkan kolom A dengan parameter keep first, menggunakan subset A keep first. Untuk menampilkan data frame setelah penghapusan baris yang berulang, yaitu print df unique first. Kemudian data frame A dengan keep first akan muncul. Ada anggur, semangka, jeruk. Untuk menghapus baris yang berulang berdasarkan kolom A dengan parameter keep last, menggunakan df unique last sama dengan df drop duplikat subset A keep last. Kemudian print, maka data frame akan muncul. Yang membedakan adalah ujung ini. Berikutnya, metode duplikat. Metode drop duplikat biasanya digunakan pada sebuah data frame dan dapat dikonfigurasi untuk mengatur perilaku penghapusan duplikat dengan parameter tertentu, termasuk parameter keep yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian di metode ini ada in place, yaitu menentukan apakah operasi akan mengembalikan data frame baru atau mengubah data frame asli. Kemudian ada ignore index, menentukan apakah indeks baru harus dibuat setelah penghapusan duplikat. Pembersihan dan pemrosesan data sering menggunakan drop duplikat, terutama untuk memastikan bahwa data yang Anda gunakan tidak memiliki duplikat yang tidak perlu. Contohnya, pada drop duplikat ini yaitu kita membuat data frame-nya. Data A yaitu ada 1, 1, 2, 2, 3. Kemudian data B ada A, B, C. Untuk menghapus baris yang berulang secara langsung, yaitu menggunakan df drop duplikat implies true. Kemudian print, lalu akan muncul hasilnya. Kemudian untuk menghapus baris yang berulang dengan mengabaikan indeks asli, yaitu menggunakan df unique ignore index sama dengan df drop duplikat ignore index true. Kemudian print, lalu hasilnya ini. Yang membedakan adalah posisi angka susunannya. Berikutnya, mengatasi none. Berikut ada beberapa contoh cara mengatasi none beserta contohnya dalam bahasa pemrograman Python, yaitu mengecek none sebelum melakukan operasi matematika, mengganti none dengan nilai default, penanganan error, membersihkan data, dan pencarian bug. Dalam setiap contoh di atas, penting untuk memahami alasan munculnya none dan bagaimana cara memperlakukannya secara tepat agar pemrograman berjalan dengan benar dan data tetap terkelola dengan baik. Berikut contohnya.
Di sini saya akan menjelaskan contoh menghapus baris dengan menggunakan Pandas, yaitu df sama dengan pd data frame A12 np nan 4, kemudian df cleanit sama dengan df drop na, kemudian print hasilnya yaitu 102040, karena tiganya yaitu tidak ada. Kemudian yang terakhir, metode Vilna. Metode Vilna adalah metode yang digunakan dalam pemrograman, terutama dalam pemrosesan data untuk mengisi nilai-nilai yang hilang atau kosong dengan nilai tertentu. Metode ini biasanya digunakan pada objek seperti data frame dalam library Pandas di Python. Contohnya, jika Anda memiliki sebuah data frame yang memiliki beberapa sel kosong atau berisi nilai nol, Anda bisa menggunakan Vilna untuk menggantikan nilai-nilai nol tersebut dengan nilai yang ditentukan, seperti nilai rata-rata, nilai median, atau nilai tertentu lainnya. Berikut contohnya. Pertama, kita membuat data frame dengan nilai 0. Di sini saya mengisi nilai nolnya 5. Nilai nolnya 5. Kemudian print, hasilnya akan muncul, yaitu data A 1, 2, 5, 4, 5. Data B 5, 6, 7, 8, 5. Data C 9, 5, 11, 12, 13. Dalam contoh ini nilai 0 diisi dengan nilai 5. Anda juga bisa menggunakan metode lainnya untuk mengisi nilai 0 tergantung pada kebutuhan Anda. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.